buat orang-orang. Sampai habis nggak ada lagi yang tersisa di tangannya. Pada hari itu nggak ada yang dimakan. Datanglah bapaknya, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku yang tercinta Fatimah, apakah ada yang dimakan sekarang? Enggak ada bapak. Tapi santai-santai aja. Karena keimanan dan keislaman. Orang kalau sudah mencapai hakikat Islam, dia tidak akan mampu meninggalkan amalan-amalan. Enggak bakalan mampu. Makanya Islam itu harus kita perkuat. Kita tumbuh suburkan. Makanya cukup Islam itu sebagai nikmat. Enggak ada yang bisa gantiin. Iman dan Islam itu kan merupakan stempel. Stempel kita untuk masuk ke dalam surga. Tanpa iman, tanpa Islam, nggak bisa orang masuk surga. Ya, di dunia sekarang aja nih, ya, banyak orang-orang yang pada ngayap, pada main ke dunia fantasi, Ancol. Kalau masuk ke bagian dupannya, kan disestempel tangannya ya. Bayarnya berapa duit? 3,5 apa 400 stempel ya di tangannya. Masuk. Lu main apa juga bisa. Main prosodan, main dampu kalau ada. Bebas lah, udah ada stempelnya. Begitu juga kalau umpamanya kita punya stempel iman, Islam, masuk surga. Mau ngapain lagi udah? Semuanya udah tersedia. Iya. Yang kita doyan di dunia nggak ada di surga, tinggal minta. Iya, tinggal minta. Kita di dunia yang kita doyan, yang paling doyan apa umpamanya? Makan favorit jengkol. Ya Allah, saya pengen makan jengkol, kol udah ada. Ya Allah, saya pengen makan petek, udah ada. Iya. Yang namanya surga penuh kenikmatan, kenikmatannya itu berlipat, bertambah. Kalau kita makan jeruk satu kali rasanya manis, begitu kita ambil yang kedua lebih manis lagi, yang ketiga lebih manis lagi. Lagi kalau di surga mah nggak pakai makan jeruk atau makan mangga, nggak pakai metik. Metiknya juga sambil tiduran bisa, orang akarnya di atas, bawahnya buahnya di bawah. Emang di dunia kalau umpamanya kita kepengen metik mangga kudu nyengget, nyari tangga atau nyari gala. Beda kalau di surga mah penuh dengan kenikmatan. Nah, makanya Islam, iman harus ya, dengan iman dapat menggantikan semua kebutuhan material. Bagaimana orang-orang zaman Rasul yang pada hijrah, iya, makan juga susah, tapi kan keimanannya kan itu luar biasa. Jadi inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sesungguhnya sebagian daripada kenikmatan dunia yang cukup buat kamu adalah Islam sebagai nikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup buat kamu adalah ketaatan sebagai kesibukan. Jadi ketaatan adalah kesibukan yang paling berharga daripada kesibukan dunia. Ketika orang sudah melakukan ketaatan, hatinya pun akan tenang. Jangan ngurusin dunia terus. Ketaatan yang penting. Walaupun pekerjaannya padat, banyak sampai enggak ada waktu, kalau dia sudah melaksanakan perintah Allah, puas. Makanya kata Nabi, wabadiru bil a'mali sholihah qabla an tasghulu.
segera beramal soleh sebelum kamu disibukkan oleh urusan-urusan dunia, sebelum pekerjaan kamu padat waktunya, segera melakukan amal ibadah. Ya, apalagi yang namanya sholat. Sholat itu wajib dikerjain. Sesibuk apapun kita hidup di dunia, kalau memang sudah dapat panggilan Allah berupa sholat, jangan ditinggal. Karena itu yang akan membawa kelancaran, keberkahan daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Beresnya suatu pekerjaan dunia karena beresnya ibadah sholat kita. Biar bagaimanapun, selagi belum mati, sholat tidak boleh nggak boleh tinggal. Saya maksiat mulu. Maksiat, iya. Walaupun maksiat mulu, tetap sholat. Pekerjaan dunia, kerja nih padat sampai gak ada waktu. Terus kagak sholat, nggak berkah. Orang ahli maksiat, umpama sholat kerjain. Jangan buat apaan sholat. Kalau masih jalan terus maksiat, itu kan kalimat yang salah. Buat apa sholat kalau maksiat jalan terus? Kalimat yang salah. Maksiat jalan terus, tapi sholat jangan ditinggal. Karena yang namanya sholat, sujud, itu sesuatu yang paling utama. Bersyukur kita kepada Allah yang Allah takdirkan kita untuk bisa sujud. Kalau umpamanya dia maksiat terus, kagak sholat, mungkinan numpuk dosanya. Tapi kalau dia maksiat, dia sholat juga, kan nggak seberapa. Coba, mendingan maksiat jalan terus tapi sholat jalan terus, atau maksiat terus sholat kagak? Mendingan mana? Mendingan maksiat jalan tapi sholat. Karena yang namanya sholat di dalamnya ada sujud. Sujud itu adalah sesuatu yang paling keren, paling hebat. Jangan pakai mikirin sholat diterima apa kagak. Ngapain ke situ-situ? Sholatnya diterima apa kagak ya? Jangan pakai mikirin sholat diterima apa kagaknya. Ya, ditakdirkan kita sujud kepada Allah, itu udah merupakan keberuntungan yang besar. Makanya Imam Syadili beliau mengatakan, kafabika jazaan an radiyalaka ahla. Cukup bagimu Allah yang akan membalas kebaikan kamu yang ditakdirkan buat sujud kepadanya. Makanya sholat jadi tinggal. Termasuk ketaatan kan sholat. Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kamu di dunia. Ya, yang namanya di dunia kita ya kudu sibuk mencari dunia. Kita kan butuh harta, butuh hidup kan, makan, minum, emang kudu kita cari. Tapi jangan terlalu ambisi kepada dunia. Mana ada orang yang pengen punya harta, pengen dapat makan, pengen punya duit, mangu-mangu di rumah. Lah kalau kita kan masih dijadikan makhluk Allah, masih berusaha. Iya, masih makom tasbib maksudnya. Bukan makom tajrid. Wali, ada wali. Wali itu kan ada dua. Ada wali makom tajrid, ada wali makom tasbib. Kalau wali makom tajrid, dia itu dikasih makan oleh Allah tanpa usaha. Contohnya Sayyidah Maryam. Dia nggak pernah keluar kan dari kamar. Tapi makanan selalu datang ya. Ketika ditanya dari mana itu Maryam, hada min fadli Rabbi, karunia Tuhanku. Nggak kemana-mana, udah Allah datengin. Itu bahasanya tuh makom tajrid. Kalau makom tasbib, artinya kalau dia butuh makan, minum, kudu ada sebabnya bekerja. Ada seorang wali, ya, seorang wali
makomnya tasbih, mencari makan minum kudu kerja. Lalu dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya kan wali, saya capek ya Allah kerja buat makan, saya dagang, saya tani, capek. Iya, saya kepengen ya Allah, Engkau berikan saya makan, enggak pakai kerja. Apa kata Allah? Baik kalau begitu, saya kasih. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya ya Allah? Lu jadi maling. Seorang wali suruh jadi maling Allah. Iya. Lu colongin itu barang-barang orang. Tetangga-tetangga lu habis-habisin barangnya, lu colong-colongin dah. Iya, atau umpamanya kampung-kampung orang tuh. Pokoknya lu nyolong. Lu ketahuan. Lu ketangkap sama warga, lu dipukulin. Muka lu bonyok. Dilaporin sama polisi. Lu kan masuk penjara. Nah, di penjara itulah kamu dapat makan. Enggak pakai usaha. Enak. Di penjara kerja apa kagak? Enggak. Tapi dapat makan enggak? Ya udah, pengen begitu aja dah. Kalau emang pengen makan enggak kerja. Mau. Kata wali, berat juga ya. Lah iya, lah berat. Mana ada orang yang bisa makan bisa minum tanpa usaha? Harus. Makanya Allah jadikan siang buat usaha, Allah jadikan malam buat istirahat kan gitu. Ya. Kesibukan yang paling berharga adalah ketaatan dibanding kesibukan urusan dunia. Ya, sebanyak apapun, serepot apapun kerjaan-kerjaan dunia, kalau memang kita laksanakan ketaatan seperti sholat, cukup hati kita puas. Ya. Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan setiap hari. Inna minasyugli yakfika ta'ah syuglan. Sungguhnya sebagian kesibukan yang cukup buat kamu adalah ketaatan sebagai kesibukan. Kemudian yang ketiga, inna binal ibroh yakfikal maut ibrotan. Sesungguhnya sebagian pelajaran, nasihat yang cukup buat kamu adalah kematian. Jadi nasihat itu pelajaran ya. Kematian itu nasihat, kematian itu pelajaran. Pelajaran nasihat yang kagak bisa ngomong kan, yang diam aja. Maka kata Nabi itu jelas, taraktu bainakum mawaidoin. Aku tinggalkan antara kalian dua nasihat, somitan wa natikon. Ada nasihat yang diam, ada nasihat yang bisa bicara. Fasomitul maut, kematian yang nasihat yang diam nggak bicara adalah kematian. Wa natiku Al-Quran, nasihat yang bisa berbicara adalah Al-Quran, Al-Hadis para ulama, karena dari lisan-lisan mereka lah disampaikan ayat-ayat Allah, dijelaskan, kemudian hadis-hadis Rasul. Itu nasihat yang bisa bicara, tapi kematian termasuk nasihat yang tidak mampu berbicara tapi sanggup membuat hati kita takut. Banyakin ingat kematian. Dengan mengingat kematian cukup membuat kehidupan kita menjadi bijaksana. Dengan banyak mengingat kematian cukup membuat hidup kita berhati-hati, waspada dengan ingat mati. Makanya dalam satu hadits dikatakan akfiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan, yang dapat menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Fa innahu ma dzakarahu ahad min dzikin minal aish illa wasa'ah. Tidaklah seseorang yang ingat kematian di waktu hidupnya sempit kecuali Allah luaskan. Orang yang banyak ingat mati di waktu hidupnya susah, Allah luaskan. Kenapa? Sebab dengan mengingat mati dia banyak istighfar, mohon ampun, kemudian dia tambahin lagi ibadahnya. Dengan banyak istighfar dan ibadahnya, di situ Allah ridho, Allah cukupin segala kebutuhannya. Tadinya kan sempit,
menjadi Allah luaskan. Wala fisa'ah, orang yang tidak mau mengingat kematian di waktu kaya, di waktu luas, illa doyakoha, Allah sempitin. Walaupun hartanya banyak, dia nggak ingat mati, terus dunia dikejar, harta dikejar, nggak ingat mati, sehingga hatinya tidak puas, kan sama aja sempit, ya kan? Nah, pelajaran, ya kematian itu luar biasa ya. Ya, apalagi kematian itu nggak bakalan terjadi kalau tidak disertai dengan iringan sakit yang luar biasa. Ya kan, kematian itu kan proses. Ya, proses berpisahnya ruh dari badan. Berpisahnya ruh dari badan itu ada rasa sakit yang luar biasa. Ya, yang disebut dengan sekarat, sakaratul maut. Sekarat itu sesuatu yang paling ditakuti oleh makhluk hidup. Wajahat sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu lari. Artinya sakarat maut itu ada sesuatu yang ditakuti oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sakitnya luar biasa, semua-muanya. Iya, semua-muanya sakit. Iya, kalau umpamanya kita jalan nginjek duri, yang sakit yang kena duri kan. Iya, betis nggak sakit, tangan nggak sakit, perut nggak sakit. Yang sakit itu yang kena duri. Tapi kalau sekarat, semua-muanya. Iya, semua-muanya. Seperti apa? Ya, seperti pohon berduri. Ya, pohon berduri. Pohon berduri dimasukkan ke dalam perut kita. Duri-duri itu memegang urat-urat yang ada di badan kita. Kemudian ditarik oleh seorang laki-laki yang perkasa sekaligus. Maka terputuslah urat-urat yang ada di tubuh kita. Hanya beberapa urat yang tertinggal. Gimana rasanya? Sakit ya? Ya. Sekarat tuh. Ya, makanya kematian itu adalah nasihat. Ya, kalau baru buat kemarin kita kongkok ngopi bareng, udah ada siaran. Innalillahi, Romana kaget banget. Ya, kaget banget. Ya, itulah kematian. Banyakin ingat mati. Kalau kita kepengen jadi orang yang dikumpulkan nanti bersama para syuhada, memperbanyak ingat kematian. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, al yuhsyaru ma'a syuhada ahad. Ya Rasul, apakah ada orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama para syuhada? Kata Rasul, na'am, ya ada. Apa kata Rasul? Mayyadkurul maut fil yaum wal lailah isyrina marrah. Orang yang ingat kematian sehari semalam 20 kali. Ingat mati seharian 20 kali. Kita berapa kali ingat mati? Lupa, terlena dengan dunia-dunia yang sedang kita hadapin. Dunia-dunia yang sedang kita rasakan. Ya, megang HP aja. Emang ingat mati? Kagak. Lihat sesuatu yang menyenangkan, emang ingat mati? Makanya banyakin ingat mati. Dengan ingat mati kita banyak istighfar. Bukan ingat mati, bukan begitu aja. Tapi harus diwujudkan dengan amal soleh. Ya Allah, saya akan kembali kepada Allah. Saya akan mati. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Apa yang saya pertanggungjawabkan nanti ketika aku menghadap kepada Engkau? Ibadah. Semangat ibadahnya. Jadikan ibadah adalah ibadah yang terakhir. Sholat zuhur. Kita katakan, ya Allah, ini sholat zuhur saya yang terakhir. Zuhur besok belum tentu nemu. Allah masih panjangkan umurnya sampai waktu asar. Sholat asar. Ya Allah, ini mungkin sholat asar saya yang terakhir. Besok belum tentu nemu. Masih Allah kasih kesempatan hidup sampai datang waktu maghrib. Sholat maghrib. Ya Allah, sholat maghrib saya yang terakhir. Maghrib besok saya belum tentu ketemu. Umur kita yang mana sih? Umur kita ini sekarang. Umur kita nih. Kemarin mah udah gak bisa balik lagi. Lantar ji'al ayyam lah. Yang namanya hari gak bisa terulang lagi ya. Bisa kembali. Adapun besok itu cuma arepan.
nih umur kita sekarang kita jalanin dengan berbagai amal ibadah dan kebaikan. Adapun besok harapan, mudah-mudahan kita bisa hidup besok. Amin ngapa? Mudah-mudahan bisa hidup, pada diem aja mah pengen mati ntar. Bagian tempat pada mati lo malam. Bangun subuh kagak bangun lagi. Mudah-mudahan besok kita masih bisa bangun pagi. Amin. Masih bisa hidup. Amin. Bisa melakukan ibadah. Amin. Begitu. Kalau kamu ditegur amin, kagak amin. Ini ngantuk pada ya ngaji. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.